Nah, pertemuan ke-12 ini tentang membahas mengenai poliptik, sequence, dan multi exposure. Ini adalah yang umumnya diterapkan atau digunakan dalam layouting foto story, khususnya di ranah jurnalistik ya atau dokumen, tapi bisa juga diterapkan di berbagai genre manapun maksudnya adalah misalnya ya foto wedding atau misalnya foto komersil atau dokumentasi lainnya gitu. Ini adalah layouting yang umum ya dipakai gitu. Jadi metode ini atau poliptik ini atau sequence atau multi exposure ini yang biasa digunakan atau penyandingan foto dalam bentuk hal tersebut gitu. Perangkaian ini, penyandingan ini menjadi bentuk salah satu layouting sebagai teknik bertutur untuk merangkai cerita. Yang sudah dibahas sebelumnya bahwa ada beberapa foto yang memang tidak bisa ditukar ya, ditukar posisinya. Misalnya yang pertama ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah itu nggak bisa diacak atau nggak bisa ditukar. Misalnya penutup jadi pembuka, pembuka jadi penutup, itu nggak bisa. Kecuali untuk foto series itu bisa penggunaannya random, bisa sekali. Lalu kemudian dari foto-foto tersebut bagaimana caranya agar tersusun rapi, terwakili atau bisa bertutur cerita, yaitu dengan cara melayoutnya ya, melayoutingnya dari foto pembuka, lalu rangkaian isinya, lalu setelah itu adalah goalsnya atau rangkaian dari penutup foto tersebut sehingga menjadi bentuk yang bercerita atau merangkai cerita. Istilahnya tuh kalau kita nih lihat film atau video, tentu kan ada pembukanya, ada isinya, ada endingnya, dan rangkaian cerita itu nggak mungkin kita acak, kita random, kita susun sembarangan, itu nggak bisa karena nanti ceritanya malah jadi nggak nyambung gitu. Kalau nonton film kan ada alurnya, ada plotnya. Kalau di foto tuh juga sama, ada alurnya, ada plotnya, jadi nggak bisa disusun atau diacak gitu sehingga nanti fotonya ini tuh mau cerita apa toh gitu. Nah makanya ada layouting yang mana diterapkan atau digunakan yaitu ada poliptik namanya, sequence sama multi exposure. Kalau poliptik ini terdiri dari 2 atau 3 foto. Kalau 2 foto disebut dengan diptik, dan kalau 3 foto disebut dengan triptychs, atau bisa juga lebih dari 3 foto. Pada diptik ini disandingkan 2 foto, lalu kemudian triptyk ini adalah 3 foto, ketiganya disandingkan. Contohnya seperti ini. Oke. Nah ini adalah alat atau layouting yang mana bisa untuk menceritakan atau mewakili dari sebuah bentuk visual gitu. Dia bisa menghadirkan 2 atau 3 foto yang mana semua fotonya itu termasuk ke dalam rangkaian cerita step by step itu tadi. Nah dalam foto-foto diptik atau triptik atau yang disebut juga dengan poliptics ya, terbagi ke dalam 2 jenis itu, atau bahkan bisa juga 4, diptik dan triptychs. Nah kedua jenis ini adalah penyandingan foto satu dengan foto yang satunya atau before after gitu. Nah sebelum before after ini kan tentunya penyajiannya adalah menceritakan prosesnya. Gak mungkin foto akhir disimpan di depan atau sebaliknya gitu, gak bisa ya. Lalu kemudian untuk pengemasan visualnya ini bisa memformulasikan komposisi-komposisi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Misalnya ini adalah satu frame itu ada zoom, satu framenya lagi itu ada entire atau secara keseluruhan. Jadi bisa satu dalam diptik atau triptychs itu menggunakan beberapa formulasi atau kolaborasi gitu ya, beberapa
elemen-elemen visual komposisi. Jadi bisa menerapkan hal itu. Lalu kemudian kalau dalam satu diptik atau triptik itu tetap satu tema ya, satu tema, tetapi lebih powerful kalau foto-foto satu dengan yang lainnya itu ragam pengemasannya adalah bentuk-bentuk dari ragam komposisi. Jadi selain fotonya bercerita lebih lengkap, lebih kuat, fotonya juga dilihat nggak monoton. Misalnya tuh seperti ini adalah yang diptychs, atau dua image. Nah seperti ini, jadi bisa mengkolaborasikan atau menformulasikan beberapa komposisi dalam satu frame atau dalam satu rangkaian. Misalnya ini adalah frame pertama tentang anak kecil tuh jongkok. Kalau kita tidak mensertakan foto sebelah sini, sebenarnya anak ini tuh lagi ngapain sih gitu, apalagi nangis atau lagi diam aja gitu, nggak tahu apa aktivitas yang dilakukannya. Nah untuk itu penyandingan dalam satu fotonya lagi adalah dengan menzoom keterangan atau detail yang dilakukan oleh si anak tersebut gitu, kurang lebih begitu. Jadi antara diptyk atau triptik, frame by frame-nya itu bisa mengkolaborasikan komposisi foto yang mana menceritakan sebenarnya apa yang dilakukan oleh objeknya. Contohnya yang seperti ini, anak kecil lagi jongkok. Kalau kita tidak melihat foto sebelahnya, ini sebenarnya lagi ngapain? Oh ternyata lagi mengutin biji pinus ya, pohon pinus gitu. Kalau kita tidak menyandingkan dengan foto yang satunya, yang di bawahnya juga sama, sifatnya sama ya. Jadi satu foto atau frame by frame untuk lebih powerful dalam menceritakan sebuah foto cerita, baiknya gitu ya, frame by frame ini harus mencakup secara keseluruhan cerita tersebut. Ingat ya, teori Edward ada entire, ada detail, ada framing. Nah kita harus mengkolaborasikan atau menyandingkan semua komposisi itu dalam satu diptyk, triptik atau dalam satu frame sehingga membentuk cerita yang memang mudah dimengerti begitu. Lalu kemudian tetapi ada aturannya nih teman-teman, ada aturannya. Melayouting sebuah foto itu nggak boleh yang namanya fotonya disandingkan terlalu dekat gitu. Nah walaupun keduanya sifatnya itu adalah menyambungkan atau menyandingkan foto, tetapi ada aturannya kalau menurut lembaga WordPress Foto pada tahun 2015 bahwa aturan yang melarang penggabungan foto melalui multi exposure, switch panoramas, lalu kemudian poliptik triptik ini dalam foto jurnalistik mengubah isi gambar dengan menggabungkan apapun menghilangkan elemen gambar merupakan pelanggaran etis serius. Jadi layoutingnya itu tidak boleh terlalu mepet. Nah nggak boleh terlalu mepet gini, tetapi harus ada jeda atau ada spasi gitu, ada spasi beberapa jarak. Kayak misalnya ini nih sebenarnya kan ada spasi juga kan, ada spasi, ini juga ada spasi, ini juga ada spasi. Jadi nggak boleh terlalu mepet banget tuh, nggak boleh, tidak boleh, tidak disarankan. Nah anjurannya adalah foto satu dengan foto lainnya tuh harus berjarak, jadi harus punya frame-nya begitu. Nah kalau ini adalah foto switch panoramas, ini di jurnalistik juga nggak boleh, fotonya pecah. Teman-teman pasti sudah pernah tahu editing foto seperti ini. Kita memotret lanskap agar kesannya wide ya, karena lensa yang dipunya tidak mumpuni, memang ada lensa khusus gitu. Tapi agar terlihat keseluruhan, biasanya frame by frame ini disatukan dalam satu frame. Jadi terdiri dari beberapa frame, misalnya 6 frame, terus di editing sehingga membentuk satu kesatuan. Nah ini nggak boleh, kalau di jurnalistik tidak boleh, karena penggabungan dari image satu ke image yang lainnya sehingga menimbulkan persepsi lain ya. Ini intinya begini,
untuk menghindari adalah perubahan dari isi gambar dengan menggabungkan apapun atau menghilangkan elemen dari pelanggaran etis serius dalam jurnalistik. Begitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang ketiga itu ada sequence. Saya mengilustrasikannya sebagai berikut. Jadi ini pembuatan sarapan pakai Coco Crunch gitu. Nah, sequence ini terdiri dari lebih dari satu foto, tentunya lebih dari satu foto, step by step. Boleh jumlahnya berapa aja, seperti yang sudah saya bilang. Kalau di Instagram tuh seperti layouting yang ada di Instagram yang multi exposure, bukan di Instagram itu. Nah, sequence adalah terdiri dari rangkaian beberapa foto gitu. Sifatnya juga sama, ada foto pembuka, ada rangkaian foto isi, ya ini isi, kemudian ada foto penutupnya. Jadi sequence itu bisa juga berupa foto-foto dari awal sampai akhir, atau cerita kurang lebih seperti ini. Jadi harus benar-benar cerita dari step by step. Setelah itu ada juga foto multiple exposure. Jadi kalau multiple exposure ini penggabungan 3 foto atau 2 foto sekaligus dalam satu frame. Misalnya itu kalau zaman dulu di kamar gelap, tekniknya namanya sandwich foto karena penggabungan foto itu. Nah, tapi kalau sekarang di kamera-kamera DSLR gitu ada pengaturannya, multiple exposure itu ada. Tujuannya juga sama, untuk menceritakan sesuatu, tapi ini tidak disarankan untuk foto story selain foto series, karena kalau foto series kan lebih mengutamakan bobot estetika, bukan estetika bobot ininya visualnya gitu ya, atau konten di bawahnya. Sedangkan yang foto jenis lainnya itu takutnya kalau kita memakai penerapan teknik ini akan menimbulkan persepsi lain begitu. Kembali lagi bahwa foto jurnalistik adalah sifatnya harus jujur begitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan ke-12 ini. Terima kasih.